Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung dalam pembelajaran pagi kita ini. Sebelum kita memulai pembelajaran teologi sistematika, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas pagi hari yang baru ini Tuhan. Kembali Engkau anugerahkan buat kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik buat kami. Kasih-Mu yang selalu setia menemani kami Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun segala keterbatasan kami Tuhan Yesus. Kekurangan kami Tuhan dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Ampuni kehidupan kami Tuhan. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenan-Mu. Ajarkan kami selalu juga boleh mengasihi dan mengampuni orang lain. Orang yang bersalah kepada kami Tuhan, ajar kami mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan perbuatan kami, bukan hanya dengan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh yakin dan percaya Engkau pimpin kami. Allah Roh Kudus Engkau tuntun kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semangat yang baru, untuk kerinduan belajar firman-Mu. Biar ini bukan menjadi sia-sia dalam hidup kami, tapi ini boleh berbuah-buah Tuhan. Orang lain boleh menyicipi, orang lain boleh menikmati Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua yang mengikuti Zoom online ini, baik yang akan mengikuti secara offline, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Hingga apa yang kami dengar, kami baca itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Apa yang dipelajari, apa yang sudah dibaca itu semua daripada-Mu. Hikmat urapan terus menyertai hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mulai pembelajaran pagi kami ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita memulai pembelajaran Kristologi atau doktrin tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Pagi hari ini kita masuki bagian pertama. Pendahuluan, Tuhan Yesus Kristus merupakan tokoh sentral dalam kekristenan. Karena semua realitas tentang kekristenan berpusat kepadanya. Karena itu, setiap usaha untuk mengenal Yesus perlu dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Tentu dengan pengertian, saat kita salah mengenal Yesus, maka kekristenan yang kita jalani menjadi salah, menjadi sesat. Karena itu perlu dilakukan usaha pengenalan kita dengan teliti dan hati-hati. Setidaknya kita lihat dua alasan mengapa perlu kita berhati-hati dalam usaha kita mengenal Kristus.
supaya kita tidak disesatkan dalam kekristenan kita. Pertama, karena terlalu banyak misteri yang berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Banyak hal yang tidak diungkapkan bahkan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus. Itu pertama. Kedua, mengapa perlu dilakukan dengan teliti dan hati-hati usaha pengenalan kita akan Yesus? Kedua, karena hadirnya berbagai pandangan yang menyesatkan dari para antikris, para musuh kekristenan sejati. Kita lihat beberapa pandangan singkat. Teologi liberal memandang Yesus sebagai manusia yang diangkat oleh para rasul menjadi Allah. Yesus, mereka yakini, manusia biasa yang kemudian diangkat menjadi Allah oleh rasul-rasul dan para pimpinan gereja purba. Itu teologi liberal. Kemudian saksi-saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus lebih rendah dari Allah. Yesus termasuk ciptaan, tetapi ciptaan yang jauh lebih mulia dari manusia. Kita pernah bahas, saksi-saksi Yehova menganggap melihat Yesus setara dengan malaikat, bahkan menyebut Yesus adalah perwujudan secara jasmani dari Mikael, penghulu malaikat. Kemudian agama Islam memandang Yesus hanya sebagai nabi. Agama-agama panteisme seperti Hindu memandang Yesus sebagai salah satu guru yang memberi pencerahan kepada dunia. Kemudian tokoh besar dalam sejarah. Di sini dicontohkan Mahatma Gandhi. Memandang Yesus sebagai pemimpin agama yang memiliki moral, standar moral sangat tinggi dan patut diteladani. Jadi mengenai keberadaan Yesus dalam sejarah manusia, dapat kita lihat bahwa seluruh agama mengakui Yesus pernah ada di bumi ini. Semua agama mengakui keberadaan Yesus sebagai manusia. Namun tentu kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, umat-umat tebusan darah Kristus, kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga yakin bahwa Yesus bukan sekadar manusia. Itu pemahaman yang terlalu sederhana memang. Perlu kita lebih dalam lagi. Nah, dalam usaha kita termasuk lewat pembelajaran Zoom ini, beberapa sesi kita akan jalani.
kita rindu, kita mengenal Yesus dengan benar, dengan tepat, sehingga sungguh kekristenan yang kita jalani itu kekristenan sejati. Kekristenan dalam istilah teologis ortodoks. Kekristenan seperti apa yang dijalani, dimengerti, diajarkan oleh rasul-rasul, murid-murid rasul, cucu-cucu rasul. Itu yang kita sama-sama ingin miliki dalam hidup kita. Pemahaman yang benar terhadap Yesus, sehingga sungguh-sungguh menjalani kekristenan yang ortodoks. Kita nggak bisa mendasari pemahaman kita kepada Yesus hanya berdasarkan pengalaman kita. Imajinasi kita saat kita berdoa, kita rasa begitu dekat dengan Tuhan. Kemudian imajinasi liar kita mendefinisikan Yesus seperti apa. Itu nggak bisa seperti itu. Itu amat sangat berbahaya. Karena kita diajarkan juga Alkitab bahwa iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Bukan perkara sulit bagi iblis untuk bermain-main dengan tipu dayanya di pikiran atau imajinasi kita. Bisa kita merasa begitu dekat dengan Tuhan, di mana kita merasa Yesus itu begitu nempel dengan kita. Tetap saja, pengenalan kita akan Yesus tidak bisa didasari semata-mata oleh pengalaman pribadi kita. Bahkan lebih lanjut tentu pengalaman pribadi seorang pendeta yang sekaliber apapun, seorang pembuat mujizat, pengkhotbah hebat, dosen, tokoh teologi yang paling dikagumi, saat apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan apa yang para rasul ajarkan, kita perlu menolaknya. Kita perlu sangat amat hati-hati dan teliti dalam belajar tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pengetahuan tentang Yesus, usaha mengenal Yesus, perlu kita awali dengan menerima kenyataan bahwa pembelajaran tentang Yesus itu sama sekaligus berbeda dengan pembelajaran terhadap tokoh-tokoh sejarah lainnya. Kalau bangsa kita sering diajak belajar tentu tentang Bapak Soekarno dan Hatta sebagai proklamator. Saat kita belajar tentang Yesus, di satu sisi kita seperti kita sedang belajar tentang Soekarno dan Hatta. Sama, karena Yesus pun hadir sebagai manusia, hadir dalam sejarah manusia. Jadi dalam poin-poin tertentu, bagaimana kita belajar tentang pribadi Kristus itu sama seperti kita belajar tentang pribadi Soekarno dan Hatta. Apa yang Yesus lakukan, karya-karya Soekarno itu bisa dibandingkan. Sama, karena sama-sama hadir sebagai manusia. Seperti halnya Soekarno, Hatta punya tempat dan tanggal lahir, demikian pula Yesus Kristus punya tempat dan tanggal lahir. Jadi dalam poin-poin tertentu sama mereka. Namun, sekaligus berbeda. Karena Yesus juga merupakan tokoh yang menjadi pusat iman Kristen. Tidak seperti Soekarno. Kristen percaya bahwa Yesus hidup sampai saat ini dan bahwa ia berada di hadirat Allah Bapa di surga. Dan bahwa ia sumber pokok keselamatan kekal
pokok keselamatan bagi manusia. Ini membuat pembelajaran tentang pribadi Kristus menjadi berbeda dengan tokoh-tokoh sejarah lain. Karena tidak ada tokoh di dunia ini yang kita anggap sebagai Allah, sebagai dewa, bahkan nggak ada. Bagi kita kekristenan sejati, nggak ada tokoh yang kita anggap sebagai dewa, sebagai Allah. Namun berbeda dengan Yesus Kristus. Kita sembah Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat. Sama, berbeda. Kenyataan ini termasuk lebih lanjut membuat para akademisi yang ingin mempelajari Yesus berdasarkan sejarah, para akademisi yang bersifat kritis, yang bersikap skeptis, mereka memandang Perjanjian Baru sebagai referensi yang tidak netral. Mengapa? Karena Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Bagi orang-orang yang benar-benar akademisi, yang bebas dari pengaruh Perjanjian Baru, yang tidak mengimani Perjanjian Baru, mereka melihat Perjanjian Baru itu tidak netral karena ditulis oleh orang-orang yang menyembah Yesus, yang tentunya bagi mereka akan menulis segala sesuatu yang baik tentang Yesus, bahkan melebih-lebihkan tulisan-tulisan tentang Yesus. Itu asumsi mereka, itu bahkan keyakinan mereka. Karena itu mereka melihat Perjanjian Baru, melihat Alkitab sebagai referensi, buku referensi yang dianggap tidak netral, ditempatkan di bawah. Tentu mereka punya sumber-sumber yang mereka anggap, mereka yakini, dan mereka karena itu mencari sumber-sumber yang lebih netral daripada Perjanjian Baru. Itu yang mereka lakukan. Para akademisi yang benar-benar ingin bersikap netral dalam pemahaman mereka. Tentu buku kita ini, referensi kita ini mengajari bahwa ternyata bahkan kita dapati dalam pembelajaran kita secara kontemporer, saat kita amati medsos, kita dihadapkan pada fakta bahwa semua tulisan nggak ada yang netral. Mau berita di koran yang paling terpercaya sekalipun, itu koran. Mau status dari ahli yang paling ahli sekalipun, profesor, tidak ada yang benar-benar netral. Nggak ada itu yang benar-benar netral. Semua membawa peranggapan sendiri. Semua telah mempunyai peranggapan sendiri. Demikian pula dengan akademisi yang menolak Perjanjian Baru sebagai referensi utama mereka. Puji Tuhan. Adapun penelitian Yesus berdasarkan sejarah, menurut sejarah bertumbuh sejak masa pencerahan atau Renaissance. Di masa ini,
pengaruh gereja memudar. Barusan dengar khotbahnya Yakub Trihandoko. Apa yang terjadi di masa lalu saat gereja bersikap diktator, nggak terbuka terhadap kritik, itu terjadi juga di zaman now, zaman sekarang. Banyak kali para pimpinan gereja saat menghadapi pertanyaan kritis, skeptis dari anak-anak muda zaman now, karena mereka cari gampang mungkin, karena mereka sok tahu mungkin, nggak mau belajar terhadap teolog yang lain, malah membestrap roh-roh kritis, malah memperlakukan anak-anak muda yang kritis ini secara negatif. Itu terjadi zaman sekarang. Kita bisa bayangkan semangat atau sikap seperti ini terjadi di masa lalu, di mana kekerasan itu masih sesuatu yang biasa, di mana kekaisaran itu berperang melawan kaisar lain, bagaimana kekaisaran itu bisa dengan mudahnya menekan bahkan membunuh rakyat-rakyat jelata. Saat itu, kekaisaran dan gereja menyatu. Nggak heran, setiap sikap kritis terhadap kekristenan langsung dilawan dengan kekerasan. Nah, di masa pencerahan, diktatornya gereja, diktatornya kerajaan yang menyatu dengan gereja itu memudar, digulingkan oleh demonstrasi, oleh demokrasi, oleh masyarakat banyak. Puji Tuhan. Ini tentu jadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak mengulangi masa-masa gelap gereja tersebut, masa-masa kelam. Kita mau menyikapi setiap kekritisan, sikap skeptis, pertanyaan skeptis dari anak-anak muda dengan tepat, dengan penuh kasih, dengan semangat memberkati anak-anak muda, dengan segala pengetahuan mereka, dengan segala referensi mereka, dengan segala pertanyaan yang muncul di pikiran mereka. Mari kita para pimpinan gereja memperlakukan anak-anak muda ini dengan semangat memberkati mereka, dengan semangat, dengan harapan besar melihat mereka bertumbuh menjadi anak-anak muda yang semakin cinta pada Tuhan, yang bisa kita lihat nanti mendamaikan antara ilmu pengetahuan dengan iman yang sejati. Itu impian kita, itu harapan besar kita. Bukan dengan menganggap negatif setiap pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap kekristenan. Puji Tuhan. Dalam dunia akademis setelah masa pencerahan, tumbuh semangat mempelajari Yesus Kristus di luar yang gereja ajarkan. Pembelajaran, penelitian, akademis yang mengedepankan rasio manusia. Menggunakan sumber-sumber lain di luar Alkitab. Para teolog liberal tidak membatasi penelitian mereka pada apa yang Alkitab menyatakan secara gamblang. Ya tadi, karena mereka melihat tulisan-tulisan segamblang apapun itu, sejelas apapun itu nggak objektif. Itu subjektif. Karena para rasul emang muja-muja Yesus, tentu yang baik-baik tentang Yesus yang rasul-rasul tulis. Dimulai dengan Herman Samuel Remaus dan yang karya-karya yang dipublikasikan oleh Gotthold Ephraim Lessing.
Tujuan mereka, Yesus dapat diterima oleh rasio masyarakat modern. Masyarakat yang saat itu lebih dan lebih lagi mengedepankan rasio. Tentu kita bersama tahu masa-masa itu sudah berlalu. Sekarang sudah masuk ke masa post-modern. Masyarakat modern yang mengedepankan rasio itu udah lewat. Sekarang rasio pun mungkin udah nomor 2 kali ya. Bagi saya bukti nyata adalah sekarang terlalu banyak manusia di dunia ini kembali kepada gerakan-gerakan spiritual. Contoh sederhananya bagi kita untuk mengerti, sekarang terlalu banyak orang-orang senang film horor. Mereka kembali ke spiritual, kerohanian yang menurut mereka cocok dengan eksistensial mereka, keberadaan mereka sebagai pribadi yang mandiri, yang independen, yang nggak tergantung dengan orang lain. Itu yang kita belajar dan belajar. Tetapi di awal-awal gerakan mempelajari Yesus menurut sejarah, Yesus sejarah, masa-masa itu rasio manusia masih menjadi dewa. Karena itu semua perkara yang nggak masuk rasio, yang bersifat adikodrati, supranatural, disingkirkan dari Yesus. Tentu kebangkitan Yesus itu nggak masuk akal. Duinatur Yesus itu nggak masuk akal, harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Harus disingkirkan supaya Yesus bisa diterima oleh masyarakat modern. Memasuki abad 20. Dengan tokoh seperti Martin Dibelius dan Rudolf Bultmann, teologi liberal menyatakan bahwa Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas tidak dapat dipercaya. Mereka menyimpulkan bahwa Injil sinoptik ditulis semata-mata didasari oleh khotbah para rasul, bukan bukti-bukti sejarah. Jadi mereka yakin saat Lukas menulis, meskipun dia seorang dokter, seorang akademisi, tokoh-tokoh liberal ini meyakini Lukas nulis itu hanya berdasarkan khotbahnya Petrus, khotbahnya Paulus, bukan bukti-bukti yang bisa dicari oleh Lukas sebenarnya. Itu yang mereka yakini. Bultmann menyatakan apa yang Alkitab jelaskan tentang Yesus tak lebih dari karangan para pimpinan gereja mula-mula. Didasari oleh impian mereka. Ini diyakini oleh para teolog liberal. Didasar oleh impian mereka akan segera datangnya Sang Mesias. Kita tahu bersama gereja purba, gereja mula-mula diisi mayoritas oleh orang-orang Yahudi yang mengerti, yang paham akan janji Mesias di Perjanjian Lama. Dan mereka ingin banget segera datang Sang Mesias ini. Ini yang melahirkan proyeksi subjektif tersebut. Kemudian ada tokoh liberal lain, Gunther Burkhardt, menyatakan bahwa Yesus masa hidupnya di bumi sebenarnya tak mengenali dirinya sendiri sebagai Mesias. Para rasul yang memberi gelar tersebut setelah kebangkitan. Kiranya ini semua tidak membuat kita bingung,
tetapi ini menambah pengetahuan kita, juga memperlengkapi keinginan kita memberkati, khususnya anak-anak muda yang skeptis, yang kritis, karena mungkin saja ini menjadi referensi mereka. Apa yang dinyatakan oleh presentasi kita pagi ini mungkin yang menjadi referensi mereka. Mereka lihat Yesus hanya sebagai tokoh yang diangkat sebagai Allah oleh pimpinan gereja mula-mula, oleh orang-orang Yahudi di abad pertama. Bukan benar-benar sebagai Allah bagi mereka. Ini tentu menjadi doa kami sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Kami ingin mengajarkan bahwa ini loh pandangan-pandangan dunia tentang Yesus. Dan bagaimana kita bisa membawa mereka kepada pengertian yang sesungguhnya tentang Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu penting saat kita mau lihat urutan bagaimana kita belajar sistematik teologi, penting banget. Di awal-awal kita sudah yakin dulu bahwa Alkitab itu firman Allah. Sebagai referensi yang tertinggi. Saat itu gagal kita pahami, anak-anak kita gagal pahami, ya lanjut-lanjutnya udah kacau tentu. Karena itu penting, sebelum masuk ke kristologi, doktrin tentang Yesus, Alkitab harus kita yakini dulu, firman Allah. Kita sudah belajar sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya, di Zoom sebelumnya. Puji Tuhan. Ada pula yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dalam arti politik, dan ia mati sebagai pemimpin politik yang gagal membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Romawi, dan gagal mewujudkan kerajaan Israel. Bagi mereka, kerajaan Allah adalah perwujudan pemerintahan baru dan tidak disempurnakan pada akhir zaman. Karena itu mereka menolak pandangan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai anak manusia yang mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna. Tentu pandangan-pandangan ini melihat Yesus hanya sebagai manusia, hanya sebagai pahlawan bagi bangsa Israel, Mesias bagi bangsa Israel, tetapi nggak memahami Yesus sebagai Allah yang akan datang sebagai Mesias kedua kali secara faktual, benar-benar menyatakan diri sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saat ini, Yesus sebagai Tuhan itu hanya bagi kita. Yesus sebagai Raja hanya bagi kita, orang-orang Kristen sejati. Dengan sepenuh hati kita yakin benar Yesus Tuhan. Dengan mulut kita akui dia Raja. Tetapi saat nanti dia datang kedua kali, semua lutut bertelut, tidak mengaku. Ada yang terpaksa, ada yang dengan sukarela. Tetapi pada saat itu, Yesus Kristus secara faktual benar-benar menyatakan diri sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dia mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna. Dalam bukunya berjudul Zealot, ini masuk ke abad 21 dari akademisi non-Kristen. The Life and Times of Jesus of Nazareth, yang terbitkan tahun 2013, Reza Aslan memperkenalkan Yesus hanya sebagai salah satu orang pintar atau pekerja mujizat yang banyak muncul di tanah Palestina saat itu. Aslan menjelaskan bahwa Yesus memiliki keunggulan, yaitu bahwa ia tidak melakukan mujizat tadi. Kalau yang lain,
pekerja mujizat, pembuat mujizat yang lain di zaman Palestina saat itu melakukannya demi uang seperti dukun saat ini. Tetapi Aslan menjelaskan bahwa Yesus memiliki keunggulan, yaitu bahwa ia melakukan mujizat bukan demi uang. Ia mungkin seorang revolusioner Yahudi dengan semangat kepahlawanan yang tinggi, bermisi menegakkan keadilan bagi bangsanya. Ya, Niar punya bukunya, nanti bisa di-share pemikiran-pemikiran dari buku tersebut. Karena Yesus tumbuh sebagai bangsa Yahudi yang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi, ia turut merasakan kesedihan seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya, terutama mereka dengan ekonomi sulit. Ini membuat Yesus memiliki semangat kepahlawanan membela bangsanya. Itu yang dijelaskan oleh Reza Aslan. Ya, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Mendalami Yesus berdasarkan sejarah itu bukan hanya dilakukan oleh para teolog liberal. Orang-orang yang cinta Yesus juga melakukan penelitian tersebut. Karena itu mereka punya dasar-dasar akademik untuk tetap mempertahankan Yesus berdasarkan sejarah itu bisa nyatu dengan Yesus menurut iman Kristen. Mereka bersemangat mendamaikan iman dan ilmu pengetahuan. Kita perlu belajar dari mereka. Saya tentu hanya dalam kapasitas memperkenalkan mereka. Niels Dahl, Charles Dodd, Joachim Jeremias. Ini contoh-contoh para teolog konservatif yang diberikan oleh buku referensi kita. Mereka dalami teliti menurut sejarah siapa itu Yesus, tapi mereka tetap menjadikan Alkitab sebagai referensi terpercaya bahkan utama. Puji Tuhan. Sehingga saat ada pertanyaan dari anak muda kritis terhadap atau berkaitan dengan Yesus sejarah, kita cari, kita belajar dari tokoh-tokoh ini, cari pertanyaan mereka apa, cari jawaban dari buku-buku mereka ini, pertanyaan anak muda ini apa, kita keep, kita ingat, kita cari jawabannya di Nisdal, Charles Dodd, Joachim Jeremias, beri jawaban kepada anak muda ini, bukan menganggap mereka sesat lah, sok tahu lah, sok rohani lah. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya bisa menyikapi hal-hal ini secara benar. Kita sebelum masuk ke metodologi, kita diskusi sebentar. Silakan Ibu Rin. Kemudian ya, mungkin ada pertanyaan atau tambahan tentang bahasan kita mengenal sejarah Tuhan Yesus, doktrin Kristus yang pertama. Iya kan, ini kalau kemarin kan bikin renungan tuh Iya. semalam itu kebetulan saya dapat Kolose 2 ayat 1-3 yang mana Paulus itu terus mendoakan jemaat di Laodikia agar mereka itu memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, itu sepertinya pas banget dengan bahasan hari ini karena yang saya dapat itu Paulus tuh takut gitu. Jemaat-jemaat di sana tuh punya keinginan untuk mengenal Tuhan Allah secara supranatural. Mereka mengenal Tuhan tapi tanpa pengenalan akan Yesus Kristus seperti itu.
Jadi itu menjadi doa Paulus supaya mereka itu memiliki pengertian, mengerti rahasia Allah dalam Kristus gitu. Karena kita nggak bisa mengenal Tuhan Allah tanpa kita mengenal Yesus Kristus, karena hanya Dia gitu yang apa ya, yang memberikan hidup kita bermakna, yang memberikan setiap pelajaran firman Tuhan yang kita dapat kalau kita nggak fokus ke Kristus, itu akan sia-sia gitu. Pengenalan kita akan Tuhan akan sia-sia tanpa Kristus. Iya, jadi ya puji Tuhan pagi ini aku bisa ditambahin juga dengan firman Tuhan ini sih dari Bung Semi. Terus Hmm. yang untuk si Reza Aslan tuh memang bukunya tentang Zealot itu jujur aku nggak pernah baca karena kok Rezanya sendiri setelah aku lihat itu dia dulunya Islam terus pindah jadi Kristen, dia Hmm. suka buku terus pindah ke Islam lagi Kak. Jadi aku kayak Oh, aku aku tuh takut gitu kalau baca buku-buku itu dengan pemikiran takutnya aku terpengaruh. Jadi hmm. aku memang karena dulu di Aussie kan banyak buku tuh murah-murah ya aku suka beli gitu, Iya. tapi ada beberapa yang aku singkirkan yang terus aku labelin jangan baca karena aku takut sendiri gitu. Heeh, Itu aja heeh. sih. Oke, makasih Niar. Kita lanjut ya. Ya, terima kasih banget Niar buat tambahannya. Kita jadi lebih lagi mengetahui, memahami manfaat belajar Yesus, karena kita pun akan dibawa untuk mengenal Allah secara benar. Puji Tuhan. Kita masuk ke metodologi atau metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat penting karena metodologi yang buruk dapat merusakkan semua data yang sudah terkumpul. Ratusan, ribuan data diambil dari berbagai referensi, kumpulkan, tetapi saat metodologinya salah, hasilnya akan salah. Jadi setiap kali sebuah penelitian dipublikasikan, para peneliti selalu menjelaskan metodologinya dengan cermat. Dalam usaha mengenal Yesus Kristus, metodologi yang digunakan meliputi isu kristologi fungsional, kristologi ontologis. Keduanya dapat menghasilkan posisi ortodoks seperti yang diajarkan oleh para rasul, bapak-bapak gereja purba, apabila pernyataan-pernyataan dalam Alkitab diteliti secara teliti dan berimbang. Dibagi dua tadi, kristologi fungsional itu lebih fokus meneliti apa yang Yesus buat. Tentu patokan utamanya Perjanjian Baru, tapi semua sumber-sumber lain dicari, digali, dikumpulkan. Nah, itu dilakukan oleh para teolog biblika. Dan karena bicara tentang perbuatan Yesus selama jadi manusia, maka kristologi fungsional lebih menekankan kemanusiaan Yesus. Natur manusia Yesus itu yang lebih dimunculkan, yang lebih menonjol dalam kristologi fungsional.
Masing-masing tentu punya bagiannya. Sedangkan kristologi ontologis lebih fokus meneliti siapa Yesus Kristus. Untuk sekali lagi, Perjanjian Baru, referensi utama, tapi gali dari tulisan bapak-bapak gereja yang menyimpang ataupun yang benar, dikumpulkan semua. Kemudian diteliti, dipilah-pilah untuk menjelaskan, mendefinisikan siapa Yesus Kristus. Ini lebih didukung oleh para teolog sistematik yang tentu banyak belajar dari sejarah gereja. Mereka melihat, mempelajari, membaca, menyelidiki catatan-catatan buku-buku yang diterbitkan ribuan tahun lalu. Para doktor, profesor, teologi melakukan itu untuk mendukung kristologi ontologis yang lebih menekankan kealahan Yesus. Sehingga dalam kelengkapan pembelajaran fungsional dan ontologis, salah satu misteri kekristenan paling dalam tentang bersatunya natur Allah dan manusia dalam Yesus Kristus itu dapat disikapi, dapat dirumuskan secara tepat. Karena dalam sejarah gereja tidak sedikit teolog yang terlalu berani menjelaskan misteri. Dalam tanda kutip mereka lancang memasuki apa yang dibatasi oleh, ditutup oleh pewahyuan ilahi. Ada bagian-bagian yang Allah wahyukan, ada yang ditutup. Itu yang saya maksud dengan bagian ini. Yang Allah tutup itu merupakan misteri. Nah, ada orang-orang yang terlalu berani ingin menjelaskan yang emang Tuhan tutup. Tuhan sembunyikan. Lancangnya beberapa tokoh teolog berujung pada kesesatan. Ini yang terjadi dalam sejarah panjang kekristenan. Karena itu kita belajar khususnya saat mempelajari doktrin Trinitas, kita belajar banyak konsili diadakan oleh para pimpinan gereja. Salah satu konsili ingin merumuskan natur Yesus Kristus dengan aman, sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan secara gamblang. Puji Tuhan. Masuk ke bagian-bagian akhir pagi hari ini. Kristologi, pembelajaran tentang Yesus, tidak utuh jika tidak mempertimbangkan hubungan antara kristologi, keselamatan, dan kerajaan Allah yang diajarkan dalam Perjanjian Baru. Kristologi, ilmu tentang Yesus. Soteriologi, ilmu tentang keselamatan. Dan kerajaan Allah yang dinubuatkan itu punya kaitan erat seperti yang diajarkan Perjanjian Baru. Karena bagi penulis Perjanjian Baru, kristologi tidak berdiri sendiri sebagai pengetahuan abstrak.
mereka terus atau selalu memahami datangnya Sang Mesias itu berkaitan erat dengan keselamatan dan kerajaan Allah. Perhatian utama para penulis Perjanjian Baru adalah keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia melalui satu pengantara, Tuhan Yesus Kristus, yang karena itu menghasilkan kebutuhan untuk mengenal Sang Mediator. Keselamatan Allah sediakan lewat Yesus Kristus. Manusia perlu mengenal Yesus Kristus. Butuh mengenal Yesus Kristus untuk diselamatkan. Dan karena keselamatan dalam Kristus merupakan titik awal dari berita Perjanjian Baru, maka salib Kristus perlu diperlakukan sebagai elemen penentu, karena disinilah keselamatan umat manusia diselesaikan, accomplish, beres. Ini menghasilkan hubungan organik antara soteriologi dan kristologi. Kita sedang belajar atau melihat pendahuluan tentang metodologi yang akan tentu menjadi dasar bagi kita melihat bagian-bagian lain di sesi-sesi selanjutnya tentang kristologi. Juga tak dapat dipisahkan tentang pembelajaran, juga tak dapat dipisahkan dengan pembelajaran, maaf salah di sini, tentang kerajaan Allah yang dinubuatkan. Gelar Mesias bagi Yesus menghubungkannya dengan nubuat Perjanjian Lama. Penggenapan nubuat PL oleh Yesus menandai hadirnya kerajaan Allah. Karena itu sekali lagi, kristologi, soteriologi dengan kerajaan Allah itu menyatu. Tanpa dua hal ini, kristologi nggak utuh. Karena itu, saat kita belajar kristologi, mau nggak mau akan nyambung ke konsep keselamatan dan konsep kerajaan Allah. Itu yang menjadi pendahuluan kita pada saat sesi pertama di kristologi ini. Slide terakhir, yang juga tak dapat dipisahkan dari bahasan tentang kedatangan Yesus kedua kali, saat di mana penggenapan Yesus sebagai Mesias mencapai puncaknya. Udah habis, udah nubuat. Saat Yesus benar-benar jadi Mesias, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, habis udah nubuat. Karena puncak dari nubuat sudah selesai, sudah digenapi saat Yesus datang dua kali. Jadi sekali lagi kita akhiri pagi hari ini dengan pemahaman bahwa pembelajaran tentang Yesus, pembelajaran tentang keselamatan dan kerajaan Allah serta Maranatha Yesus datang kembali itu berkaitan erat, sehingga saat kita masuk ke sesi-sesi berikutnya kita bisa lebih lagi siap. Puji Tuhan, dan yang memberkati kita semua pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Niar, ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Enggak, udah cukup Kak Rini. Oke, makasih Niar. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya. Iya Kak, Oke. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Tuhan,
boleh ya Tuhan Yesus diangkat sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Kami tidak pernah luput dari tangan-Mu ya Tuhan. Tapi Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus dalam pengiringan akan Engkau kami boleh menerima ya Tuhan Yesus pengertian yang benar ya Tuhan Yesus, rahasia tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Tuhan Yesus sendiri ya Tuhan. Kami boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kematian-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki kerinduan ya Tuhan Yesus untuk terus mengejar ya Tuhan hadirat-Mu, untuk mengejar pengertian akan Engkau Tuhan, yang Tuhan terus sertakan, Tuhan terus tuliskan dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong setiap dari kami ya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda, baik itu tua ya Tuhan Yesus, kami boleh punya kerinduan Tuhan Yesus, dan terlebih ya Tuhan Yesus, kami boleh memiliki ya Tuhan Yesus, pengertian yang benar, yang tidak salah ya Tuhan Yesus, dalam mengenal Engkau lebih heran lagi ya Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, setiap dari gembala-gembala, setiap dari pendeta ya Tuhan Yesus, boleh Engkau perlengkapi lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk bisa terus mengajarkan kebenaran ya Tuhan Yesus, dan terus bisa mengajarkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk Bung Semi Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kami telah menerima ya Tuhan pengetahuan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai Bung Semi luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau terus bekerja ya Tuhan. Terus menyingkapkan apa yang menjadi rahasia-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, setiap hal materi atau apapun yang Bung Semi butuhkan, Tuhan terus sediakan ya Tuhan Yesus. Memberikan semangat, kekuatan ya Tuhan, setiap hari Tuhan mempelajari firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan Yesus terus terberkati dengan pelayanannya. Tuhan tolong juga Kak Rini, Tuhan tolong anak-anaknya ya Tuhan Yesus, agar juga bisa ya Tuhan Yesus menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang cinta akan Engkau, menjadi keluarga yang terus ya Tuhan haus lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, hanya Tuhan saja yang menggerakkan setiap hati untuk mendengarkan siaran YouTube ini ya Tuhan Yesus. Mungkin materi untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk beberapa orang terasa berat Tuhan, tapi ya Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagimu, Tuhan yang terus menjamah, memberikan pengertian Roh-Mu yang tak terbatas ya Tuhan Yesus, yang bisa terus memberikan kami kekuatan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih heran lagi. Nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan yang kembalikan kami untuk pelajaran-pelajaran di Bible Study di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup pelajaran pagi hari ini, kami sudah menerimanya dengan rasa syukur, dengan rasa limpah hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.